Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, ya gimana dia? Silakan, silakan. Ya, izin perkenalan dulu ya, Pak, sebelumnya. Em, saya Dias Ataya, mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir IAIN Pontianak. Nah, sebenarnya Apa? saya Ya. sudah, hmm? IAIN. Ya, IAIN Pontianak, Pak. Oke. Ya, jadi sebelumnya saya sudah mengenal Bapak itu sejak tahun 2021 lewat Agri Quran bersama Kang Oh, Faras. Ya, jadi saya ikut workshop Bapak waktu itu dan waktu itu saya juga sering banyak dapat edukasi tentang peternakan, pertanian dan juga kaitannya dengan Al-Qur'an, Pak. Nah, ya, saya juga ingat waktu itu Bapak pernah menyampaikan materi tentang kulit pisang ya, Pak, dan ya. kandungannya dari buah surga. Jadi sejak saat itu saya makan pisang sama kulit-kulitnya, Pak. Ya, jadi mungkin langsung aja ya, Pak. Kita Ya, silakan. mulai wawancaranya. Nah, jadi tentang biografi Bapak mungkin sudah banyak yang tercantum di buku dan website. Ya, Jadi ya, ya. saya mau nanya yang pertama, mungkin secara ringkas saja ya latar keluarga Bapak, siapa nama kedua orang tua Bapak, profesi beliau berdua, dan mungkin bisa diberitahu tentang jumlah saudara Bapak yang Bapak miliki. Gitu. Oke. Kalau saya keluarga saya dari bapak saya Kiai ya, pesantren kecil di Oh, Jawa Timur. Jadi Kiai mm-mm, di desa itu tidak punya pekerjaan ya Kiai itu dia gitu ya. Ya mm-mm, hidupnya ngajar sih itu kan gitu ya. Jadi ini kalau ibu saya ya istilahnya bunyai ya istri Kiai. mm-mm, Tidak punya pekerjaan, jadi ya ibu rumah tangga ngurusin anak, fokusnya itu. mm-mm. Saya Kalau ada nama pondok pesantrennya, Pak? pondok pesantren, eh sebentar saya lupa si Mambaul Khairat nama ini. Oh, Mama Khairan. Mm-mm, Nama sebelum bergabung akhirnya bergabung dengan nama pesantren Sabilil Mutakin ya. Jadi kan bersamaan dengan waktu mm-mm, dia berganti nama dengan pesantren Sabilil Mutakin atau disebut PSM. mm-mm. Nama aslinya Mambaul Khairat. Oh, begitu, Pak. Bapak berapa bersaudara ya, Pak? Ada 12. Oh, 12 bersaudara. Bapak anak Ya, ke? 8. Oh, anak ke-8. Masya Allah. Berarti banyak saudaranya ya, Pak. Kita. Ya, selanjutnya em, mengenai jejak perjalanan akademik Bapak gitu, terutama dalam mempelajari ilmu agrikultur. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, dari sejak kapan Bapak tertarik dengan agrikultur gitu, Pak? Kalau pendidikannya memang saya pertanian ya, saya lulusan IPB, Mm-mm, saya sarjana pertanian IPB. Cuman kan dari mm-mm, dulu pelajaran pertanian itu ya umum aja, nggak sampai ke detail dibahas dari sisi Al-Quran dan lain sebagainya ya. mm. Betul. Belakangan setelah kita ngaji, nah kita pengen mengamalkan ilmu-ilmu kita, nah disitulah mulai kita coba amalkan ilmu Mm-mm, Al-Quran kita dalam konteks pekerjaan kita yaitu pertanian. mm-mm. Nah, muncul inspirasi itu ketika Bapak kuliah atau selesai kuliah, Pak? Oh jauh, jauh belakangan. Kuliah kan saya tahun 80-an. Kita mulai Mm-mm. memperkenalkan kebun Al-Quran itu tahun 2011. Mm-mm. Oke, Pak. Berarti basicnya pertamanya memang ilmu agrikulturnya itu ya, Pak? Mm-mm. Iya, Nah, selanjutnya untuk kan lebih spesifiknya tentang agroforestry nih, Pak. Mungkin iya. teori apa atau literatur apa sumber literatur apa yang Bapak gunakan yang mempengaruhi pemikiran Bapak tentang agroforestry, Pak? Eh, nah, di situ setelah kita ngaji Al-Quran, ternyata Mhm. eh, sumber narasi yang paling valid sepanjang zaman itu ya Al-Quran itu kan gitu kan. Mhm. Ya, Mhm. misalnya Allah bercerita tentang tanaman-tanaman yang disandingkan, kan gitu kan, yang berbuah disandingkan tapi mempunyai rasa yang berbeda dan lain sebagainya itu kan gitu ya. Juga tentang Mhm. konsep tanaman yang di surat An-Naba itu yang jadi makanan, surat Abasa itu yang jadi rangkaian makanan Mhm. kita.
betul. Banyak sekali Al-Quran itu. 60-an ayat Mm-mm. yang terkait dengan pertanian itu sih menyebar di Al-Quran. Itu satu. Jadi rujukan kita ya Al-Quran. Kedua adalah Mm-mm. eh, ini kalau secara rujukannya. Kemudian Betul, Pak. contohnya, contoh konkretnya, saya pernah secara khusus mengunjungi pertanian yang usianya 2000 tahun di Maroko itu kan. Yaitu yang Mm-mm. persis yang ada di Al-Quran, tanaman-tanamannya. Si Mm-mm. dia hidup di padang pasir, tapi dijaga kemurniannya itu selama 2000 tahun lebih, terjaga, Mm-mm. nggak dirusak oleh teknologi dan sebagainya. Padahal di padang pasir dia hidup Mm-mm. gitu. Ya. Kebun di Maroko itu namanya apa ya, Pak? Kalau boleh tahu. Kebun nggak ada namanya karena ini memang Oh, oh. kebun biasa di apa Kunjungi eh, gitu ya. si daerahnya daerah Agadir namanya di daerah Mm-mm. Agadir Maroko Barat Daya Mm-mm. lagi Maroko Barat. Tapi terbuka mungkin untuk wisata gitu ya, Pak? Kebun. Terbuka bagi yang tahu. Nah, karena pemerintah Maroko nggak mau Mm-mm. merusak kebun 2000 tahun itu Mm-mm. dengan wisata-wisata yang datang ya. Jadi dibiarkan apa adanya. Hanya orang yang Mm-mm. sebatas orang tahu di tengah padang pasir itu kita sampai sananya pun harus pakai panduan map gitu Mm-mm. kan. Jadi kayak ya kayak aja kayak perjalanan safari khusus gitu sih. Karena kalau banyak orang datang pasti rusak kebun itu kan gitu kan sini. Mm-mm. Nah, kan, Mm-mm. tapi di Maroko Utara, di Maroko Barat Daya, Agadir, saya kunjungi tahun 2014 kalau nggak salah. Mm-mm. Mm-mm. Kalau saya lihat, eh, tapi saya bukan basicnya di itu ya Pak, agriculture. Cuma kalau lihat teori agroforestry ini ada yang teori Kings, teori macam-macam dari tahun 1980-an ya. Apakah itu juga berpengaruh bagi Bapak gitu? Enggak, saya murni mengambil Al-Quran. Jadi karena apa kan, Hmm. karena di konsep Al-Quran itu sangat jelas ya, bagaimana Mm-mm. bahkan bagaimana menghidupkan bumi yang mati, itu surutannya tanaman-tanaman yang ditanam apa dan sebagainya itu sangat jelas gitu kan. Jadi Mm-mm. ada di surat Al-Kahfi, ada di surat di surat Yasin dan lain sebagainya kan itu ya. Si, Mm-mm. nah itulah kenapa Nabi dulu dijaga oleh Allah tidak bisa membaca, tidak bisa nulis karena kalau membaca referensi lain akan kacau kan gitu kan. Oh Seolah gitu. kita menjudge Mm-mm. apa namanya sumber dari Al-Quran itu kalau cocok kita pakai, kalau enggak kan itu kan gitu ya. Si Iya, iya, betul, betul. kan gitu. Jadi untuk menghindari itu ya Mm-mm. kita fokus bahwa yang lain ya tentu kita pakai ilmu-ilmu pertanian modern kita pakai tapi itu sebatas pelaksananya. Mm-mm. Jadi Al-Quran itu Mm-mm. panglimanya ya si ilmu-ilmu modern itu prajuritnya kan gitu kan. Jadi Mm-mm. Betul. penjabatannya untuk perang butuh prajurit, untuk terjun ke lapangan ya butuh keahlian modern ini dibutuhkan. Tapi arahnya panglima yang menentukan yaitu Al-Quran itu. Mm-mm. Ya, berarti secara paradigma tidak terbalik gitu ya, Pak? Mm-mm. Ya, ya, kebanyakan orang kan dicari-cari dasarnya apa kan itu kan. Kita terbalik harus dari Mm-mm. karena Al-Quran sangat cukup ya. Yang sering saya jelaskan itu tibyan Mm-mm. saya jawab seluruh persoalan. Jadi kalau kita mencari jawaban di luar itu, nah ya kemungkinan Mm-mm. benarnya ada, tapi kemungkinan kelirunya lebih besar kan gitu kan. Sedangkan Betul, betul. jawaban dari Al-Quran, kita mencari dari Al-Quran itu pasti Mm-mm. benar karena yang jamin haknya itu adalah Allah kan itu. Nah, iya betul, Pak. Nah, selanjutnya nih, Pak. Mungkin bagaimana tahapan penerapan agroforestry, khususnya program yang Bapak itu ya di Jonggol mungkin ya, Pak. Dan mungkin secara luas di konteks keindonesiaan gitu, Pak. Mungkin bisa jelasin tahapannya secara ringkas, Ya, Pak. kalau kita ya sebenarnya sederhana ya, taraf sederhananya itu juga seperti yang diperintahkan Nabi. Mengapa Nabi mau Mm-mm. mendorong orang nanam pohon, dijanjikan pahala hingga akhir Mm-mm. zaman, kan gitu kan? Si, Mm-mm. bahkan ketika pohon itu buahnya dicuri, bahkan dimakan burung, dimakan binatang, semuanya dapat pahala hingga akhir zaman, gitu kan gitu. Jadi nggak ada ruginya nanam pohon itu, karena ini gitu. Nah, makanya kita dulu mulai rintis dan sampai sekarang masih itu adalah menanam pohon sebanyak-banyaknya di mana-mana, kan gitu ya. Mm-mm. Ya itu supaya kita Mm-mm. punya reserve lah gitu ya. Reserve pertama memperbaiki alam, yang kedua adalah karena Mm-mm. Nabi menjadikan pahala tadi dicuri orang pun kita berpahala. Jadi nggak ada ini. Jadi kayak sedekah jariah yang terus mengalir sampai akhir zaman meskipun buahnya yang kita nggak nikmati.
Yang nikmati Mm-mm. nggak enak dimakan, dimakan burung, dimakan ini pun menjadi pahala kan gitu kan, sedekah itu kan itu. Iya, Jadi iya basic betul. pertama adalah Mm-mm. nanam pohon. Dimanapun pohon apapun, insya Allah bermanfaat kan gitu kan gitu. Nah itu konsepnya. Mm-mm. Nah, nah setelah bertahun-tahun ini kita nanam pohon, nah kita mulai menginjak lagi yang strategis sekarang masih kita cita-citakan, belum kita eksekusi adalah mencari yang di surat Yasin itu, wa ayatul ardul maitah. Jadi menghidupkan bumi-bumi yang mati. Karena di Indonesia Mm-mm. ada 14 juta hektar, di Indonesia nggak terhitung jumlahnya di negeri-negeri Islam. Karena mayoritas Mm-mm. Islam itu adalah padang pasir, gersang, dan lain sebagainya kan, gitu kan. Dari Betul. 57 negara di negeri Islam, mayoritasnya berada di MENA dan Afrika itu Middle East, North Africa dan Afrika Tengah kan gitu kan. Nah itu kan butuh Mm-mm. sekali menghidupkan bumi yang mati. Nah kita masih Mm-mm. calonkan itu untuk berkembang ke arah sana. Betul betul. Berarti memang basicnya dari surah Yasin tadi bahwa Iya. banyak lahan kosong ya yang belum dioptimalkan gitu ya, Pak. Bumi yang mati. Jadi kalau kalau kita kan tugas kita wa ansakum minal ardi wasta'marakum biha. Kita diciptakan dari tanah untuk memakmurkan bumi, ya kan? Untuk Mm-mm. memakmurkan bumi. Ya sama Allah dikasih spesifik lagi contohnya. Contoh bagaimana menghidupkan bumi yang mati. Nah, di surat Yasin tadi 33 sampai 36. Nah, Mm-mm. jadi artinya di surat Yasin itu kalau kita terapkan 33 sampai 36 itu nantinya padang pasir akan keluar mata air gitu kan sampai sampai Mm-mm. kewafasan Nabi Aminal Uyun sampai keluar mata air. Dan itu diprediksi oleh Nabi lewat basirahnya pasti terjadi sebelum akhir zaman kan gitu kan bumi Arab akan hijau Mm-mm. lagi. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya numpang saja sama kehendak Allah gitu bahwa itu akan terjadi ya kita ikut berperan pengen ikut berperan gitu aja dengan Mm-mm. pemikiran syukur bisa mengimplementasikan. Ya, ya, Pak. Betul. Sangat inspiratif sekali ya, Pak. Kalau dengar dari pemaparan dari Bapak. Nah, ini balik lagi nih, Pak. Sebelumnya, apakah em, Bapak itu menempuh pesantrennya di tempat keluarga yang disebutkan tadi Mampu Khairat atau ke tempat pesantren lain, Pak? Waktu kecil ya tentu saya di lingkungan pesantren saya sendiri kan gitu kan waktu kecil kita main. Mm-mm. Tapi karena budaya santri membaca Al-Quran, berpikir dan berzikir dan sebagainya kan terbawa ke atas ya karena kunci dari pengamalan Al-Quran itu kan ada di surat 3 ya Ali Imran 190 191 kuncinya itu pendidikan yang sebenarnya di pesantren yang benar harusnya begitu jadi mendasarkan Mm-mm. pendidikan itu untuk menjadikan apa namanya anak didik itu menjadi ulil albab. Ulil albab itu orang yang menguasai inti persoalan. Caranya gimana? Mm-mm. Dengan aladin ayat kurun Allah qiyamawakuza wala junubim wa yatafakkarun. Jadi terus menerus berpikir mengingat Allah, tapi juga bersamaan dengan itu sungguh-sungguh memikirkan ciptaannya. Ya, ciptaannya ini bisa apa saja. Bisa tentang pertanian, tentang pertahanan, tentang apa saja. Jadi itulah namanya anu apa namanya ulil albab, yaitu orang yang jadi Islam itu kan mengajarkan kita cerdas, ya kan? Kita diajari Mm-mm. Allah untuk cerdas gitu lah. Maka diberi Mm-mm. karakter orang yang ulil albab itu siapa Mm-mm. yang bisa membaca ayat Allah di setiap peristiwa dan di setiap benda. Gimana caranya Mm-mm. bisa membaca di setiap peristiwa, setiap benda, terus menerus berpikir kepada Allah dan memikirkan ciptaannya. Jadi kuncinya sebenarnya kalau kunci itu dipegang gitu, maka kita belajar mandiri pun bisa karena zikir kan memang zikirnya mandiri ya. Si Mm-mm. zikir mandiri itu juga berpikir memikirkan ciptaannya terus menerus kan gitu. Nah, disitulah sebenarnya Mm-mm. umat Islam harus sangat cerdas gitu kan. Karena itu tadi dia berbekal zikir, berbekal fikir dan berbekal iman. Mm-mm. Tentu saja keyakinan bahwa apa yang disampaikan Allah bahwa wa nazzalna lakal kitaba tibyanan likulli syai, aku turunkan kitab ini untuk jawab seluruh persoalan. Benar-benar kita Mm-mm. yakini gitu bahwa kita mencari solusi itu ada di situ gitu. Mm-mm. Benar-benar, Pak. Selanjutnya nih, mungkin ada komunitas atau majelis zikir atau majelis taklim yang mempengaruhi pemahaman Al-Quran Bapak sehingga sampai sekarang ini, Pak.
Sampai sekarang saya punya pelajaran Al-Quran sendiri bersama ustadz-ustadz kita, Mhm. namanya Mastering Quran dan Hadis itu di Mhm. di eh, pusatnya di masjid kita sendiri di Mhm. Depok. Nah, jadi jadi kebanyakan gini, mayoritas masyarakat kita, Muslim kita itu tidak bisa, Mhm. jadi yang bisa membaca Al-Quran sedikit, yang Betul. paham Mhm. Al-Quran lebih sedikit lagi. Dari Mhm. situ bisa mentadaburinya lebih sedikit lagi. Yang bisa Mhm. mengamalkan lebih sedikit lagi, kan gitu kan itu. Nah, jadi Mhm. yang benar-benar menguasai inti persoalannya itu jadinya menjadi sangat sedikit, kan gitu. Mhm. Ya kan, seperti Pak bilangan anu gitu ya, paling luar besar itu umat Islam yang sangat banyak. Ah, Mhm. ah, tapi tidak semuanya bisa baca Al-Quran. Nah, yang bisa baca nanti berkurang. Yang paham Mhm. berkurang lagi. Dari yang paham Mhm. itu yang mentadaburi, bukan hanya paham artinya, tapi paham bisa mentadaburi. Oh, ini maksudnya apa, Mhm. maksudnya apa. Nah, itu lebih sedikit lagi. Dari situ yang benar-benar mengamalkan lebih sedikit lagi. Kalau hitungan saya Mhm. sekarang rata-rata itu di seluruh dunia yang benar-benar memahami betul dan menjalankan, mengeksekusi secara benar itu yang sesuai anu kabar dari Nabi bahwa Mhm. baik di orang adalah orang-orang yang disebut Nabi tinggal di Darul Mukminin, ya. Darul Mukminin itu ya Mhm. Gaza sekarang. Jumlahnya berapa? 1/1000. Jumlahnya 1/1000. Jadi 1/1000. Jadi bisa dibayangkan gitu ya. Makanya Mhm. mereka bisa membuat roket, bisa membuat ini segala macam gitu, padahal mereka terjajah, gitu kan gitu ya. Nah, jadi eh, kira-kira 1/1000 itulah rata-rata kalau di rata-rata di dunia yang benar-benar anu Memahami, mengamalkan, mengamalkannya. ya. Mhm. Oh iya, baik Pak. Nah, mungkin selanjutnya apa kitab-kitab tafsir yang pernah Bapak baca atau bahkan dijadikan sumber dalam kebun Al-Quran, Pak? Kalau kitab tafsir yang utamanya tentu si kitab tafsir yang umum sekali Ibnu Katsir, kan gitu Mhm. ya. Yang Mhm. lagi modern sedikit, yang anunya Al-Maududi, Mhm. eh, Tahfim. Kalau Al-Maududi itu ya kitabnya Tahfim Al-Quran Al-Maududi, itu kan si ini. Nah, jadi kalau yang rujukan saya dua itu aja sih. Kalau tafsirnya Mhm. ya. Kalau tadaburnya ada kitab yang sekarang udah ditulis oleh ya tim saya, ustadz saya yang di ini, kitab Mhm. tadabur Al-Quran namanya, ada di. Mhm. Yang Tadabbur Al-Quran itu sudah terbit, Kak, Pak, bukunya? Sudah, Fathuddin Jafar yang nulis, ada di toko buku kalau nggak salah. Mhm. Apa namanya, Pak, Fathuddin, tadi? Fathuddin Jafar yang nulis, Fathuddin Jafar. Judulnya Kitab Tadabur Oh. Al-Quran. Mhm. Fathudin Ja'far ya, Pak? Ya, Fathuddin Jafar. Cari aja nanti kitab tafsir Fathuddin Jafar itu. Oke. Tapi saya lihat juga di pendahuluan kebun Al-Quran Bapak ada menyinggung tentang Zaglul An-Najjar, kemudian juga Muhammad Ali kalau nggak salah, Yusuf Ali gitu. Itu hanya anu aja, hanya Oh. semacam apa ya, bukan jadi rujukan, dia aja sekedar contoh Mhm. aja. Oh, betul betul. Heeh. Tapi di Jadi dalamnya juga ada jalan lainnya, Pak. iya, iya. Oh Jadi iya. sekedar contoh. Jadi yang saya Mhm. ambil contoh-contoh aja, bukan rujukan utama. Oh betul gitu. Jadi berarti ada sekitar dua tafsir ya, Pak. Kemudian selanjutnya em, mungkin apa alasan atau motivasi Bapak memberikan penafsiran ilmiah bahasanya yang mengaitkan dengan Al-Quran dengan agroforestry tadi, Pak? Dasarnya ya kembali ke Al-Quran. Jadi kembali ke Hmm. Al-Quran, surat An-Nahl 89. Wa Mhm. nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Aku turunkan kitab ini untuk menjawab seluruh persoalan. Nah, kalau Allah sudah bilang Al-Quran itu untuk Mhm. menjawab seluruh persoalan, sedangkan kita persoalan kita ada di dunia pertanian misalnya, mau kita atasi, Mhm. ya kehutanan yang mau kita atasi, ya pasti jawabannya ada di situ, kan gitu. Betul, betul. Ya kan? Berarti Al-Quran secara universal mengandung semua pelajarannya gitu ya, Pak? Oh, ya, iya. Nah, Mhm. kan dia jadi rujukan, petunjuk. Mhm. Barang siapa yang berpegang tidak pernah bersedih, tidak pernah celaka, kan itu. Karena dia memberi petunjuk tentang kulas itu tadi, alaika wa nazzalna alaikal kitab tibyanan likulli syai', jawaban untuk seluruh persoalan. Kan gitu kan. Mhm.
Jadi bisa dibayangkan nanti kalau Anda bawakan ini misalnya ke tesis atau disertasi gitu ya di ini. Profesor-profesor yang sekuler akan membantah ini mengada-ngada kan gitu kan. Biasanya kan itu. Yang profesor-profesor ini mengada-ngada kebenaran Al-Quran dan sebagainya kan karena gini kan. Karena wawasan dia yang masih terbatas kan itu kan. Jawabannya ada di situ. Jawabannya ada di surah An-Nahl 89 itu. Wa nazalna sepenggal ayat itu wa nazalna alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Jadi Al-Quran itu bisa menjawab seluruh persoalan. Nah, kenapa enggak kita jawab persoalan-persoalan kita dari Al-Quran kan gitu. Jadi Ya, nanti baik, kalau baik, ada Pak. yang pesimis gitu, ini bekal dari saya. Kalau ada pesimis tentang pengamalan Al-Quran ini dalam konteks berkebun, dalam konteks apapun gitu ya, ada yang pesimis, ayatnya itu nazalna alaikal kitab. Jadi semua bisa dijawab di situ gitu kan. Nah, keyakinan seperti itu yang kita peroleh sejak kita kecil kan gitu kan. Gitu. Kalau Pak Kiai dulu ngajarinya kan kalau teklek itu sandal dari kayu itu kan. Teklek hilang nyarinya di Al-Quran. Sampai seperti itu mencontohkannya gitu. Ekstrimnya seperti itu. Karena semua bisa kita cari di Al-Quran. Ya, betul, Pak. Kalau secara pemikiran Islam memang seperti itu ya, Pak. Tapi kalau namanya di perguruan tinggi, kita harus berusaha mengilmiahkan itu, Pak. Gitu. Saya sih Nah, sebenarnya itu setuju dengan pengamalan Al-Quran. namanya itu memang kesombongan akademis namanya. Jadi kesombongan Betul, betul, orang-orang Pak. yang tinggi itu merasa lebih tinggi dari Al-Quran. Hmm, Ya, hmm, hmm, apa iya, yang ada betul, di betul. Al-Quran dianggap tidak sains kan gitu ya. Tidak Dianggap itu empiris bahasanya. ya, tiga sini. Padahal Al-Quran justru mendorong tadi pendidikan Betul. dasar mana sekarang perguruan tinggi, mana sekarang konsep pendidikan yang menekankan pada berzikir dan berpikir. Nggak ada, ya Hmm, Al-Quran. Iya kan? hmm, Semua betul. menyusun situs pendidikan apapun, ya saya sendiri membuat sekolah beberapa kali. Tapi saya merasa kurang kurang maksimal karena belum menekankan pada zikir dan pikir tadi. Hmm, Dengan berzikir kita tetap mengingat Allah, bahwa keagungan Allah, bahwa semua yang dari Allah benar. Kan itu semua larangan Allah hmm, kita jauhi, semua yang diperintahkan Allah kita laksanakan dan lain sebagainya kan. Nah, semuanya hmm, apa dengan terus-menerus berpikir kita akan menjadi sangat cerdas, apalagi berpikir dia dengan keyakinan bahwa semuanya akan terjawab dengan Al-Quran. Maka kita tidak mencari yang lain. hmm. Baik, Pak. Nah, ini mungkin ada sekitar 10 pertanyaan lagi, cuma mungkin saya kirim linknya ulang ya, Pak. Soalnya Zoom-nya terbatas, Pak. Oke, oke. Oke, nggak apa-apa ya, Pak. Saya tutup dulu ya, Pak, ininya. Ya, ya.